Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, saya sebelum berangkat kajian, saya berdoa, bahkan saya masuk masjid juga tadi saya baca doa. Tapi ternyata Allah tetap menegur saya dengan kehilangan tas beserta isinya. Dan karena panik, saya langsung lapor ke panitia, bukan lapor ke Allah. Apakah saya berdosa dengan langsung minta tolong panitia, dan apakah cukup tobat saya dengan hanya beristighfar? Ya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaan beliau. Dan pertanyaan ini yang pertama, hadirin. Pertanyaan beliau ini bukti ada iman dalam diri beliau. Orang yang nggak punya iman nggak mungkin tanya seperti ini. Orang yang nggak takut sama Allah nggak mungkin tanya seperti ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya perasaan seperti ini dan kita memberanikan diri untuk bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang mentality seperti ini tuh susah banget, nggak mudah. Dan yang berbicara pada malam hari ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi karena ilmu ini adalah amanat, maka kita harus bahas dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ini setengah mati, makanya Nabi Ibrahim jadi Khalilullah. Enggak, antum bayangkan, antum mau dilemparkan ke kobaran api, terus malaikat nih, malaikat bukan ustadz, malaikat nawarin bantuan, enggak, saya enggak mau sama anda. Bisa nggak begitu? Susah loh. Itu subhanallah. Oleh karena itu butuh latihan. Butuh latihan, butuh latihan dan butuh latihan. Begitu miss, coba lagi. Begitu miss, coba lagi. Dan proses itu yang akan membuat kita istiqomah. Jadi tadi adalah miss, tapi bukan kiamat. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa. Insya Allah, dan mungkin yang bertanya belum tahu ilmunya kan, karena kehilangannya dari konteks pertanyaannya kayaknya sebelum kajian nih. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini pelajaran bagi kita dan harus latihan, dan latihan. Semua ini harus melalui proses yang panjang. Semua bidang sepakat, no shortcut proses. Nggak ada shortcut jalan pintas menuju kesuksesan. Nggak ada jalan pintas sehingga kita dengan mudah memiliki konsep yang selalu tergantung sama Rabbul Alamin. Itu harus dilatih. Dan harus belajar lagi. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu saya ingatkan bahwa dalam Islam tidak ada istilah uang dibawa kabur orang atau tas beserta isinya dibawa kabur orang, nggak ada. Karena harta akan dikembalikan, pasti dikembalikan, nggak ada keraguan dalam masalah ini. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Kalau nggak dengan sukarela yang ngambil atau dipaksa nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah aman, udah enak deh. Dan kita lebih butuh dibalikin di akhirat. Karena kalau yang ngambil tas kita balikan di dunia sini, mungkin yang ngambil masih ada di areal ini dan ikut pengajian, akhirnya takut kepada Allah, dia balikan, kan dibalikan cuma tas sama isinya doang. Kalau dia balikan di akhirat, dia balikan dengan pahalanya. Subhanallah, dibalikan dengan pahalanya. Antum lebih milih mana, tas atau pahala? Ya dua-duanya. Tapi kalau harus milih, kalau nggak bisa dua-duanya, ya pahala lah, pahala. Kita lebih butuh pahala daripada tas nanti. Jadi untung deh, itu untung. Itu untung luar biasa. Jadi kalau dia nggak balikin nih, nggak balikin sama sekali, memang ribet sih. Apalagi kalau semua surat ada kartu, semua ada di sana. Harus buat KTP lagi, harus buat SIM lagi, harus segala macam, capek, harus blokir ke bank atau lain sebagainya. Tapi ingat, dia akan bayar di akhirat dan bayarannya mahal, pahalanya tuh ditransfer, pahalanya ditransfer. Jadi bersyukur. Jadi hikmahnya tuh lebih enak dibayar sana. Jadi kalau dia balikin saya tolak aja, ya diterima gitu loh.
Kalau dia balikin diterima, jadi tolak. Insya Allah, tapi dengan kita ridho kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala. Dan ingat konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya udah. Orang yang galau ketika barangnya hilang itu karena dia merasa sok punya. Padahal bukan punya dia tuh. Orang innalillah, jangankan tas, nyawa punya Allah. Makanya itu yang kita baca. Jadi kalau orang merasa nggak punya enak gitu loh. Kehilangan yang 10 kali lebih mahal daripada tas enak. Misalnya ada Lamborghini yang dirampok orang di sebuah rumah mewah. Lamborghini dirampok oleh kawanan perampok di rumah mewah. Di dalam rumah itu ada bosnya atau majikan, ada si bibi. Saya ingin tanya, si bibi depresi nggak? Ah, bibi depresi nggak? Kenapa bibi nggak depresi? Kan bukan punya bibi. Tenang aja dia. Ya ditanya sama wartawan, ya udah takdir pak, enak ngomongnya. Udah takdir. Yang galau kan bosnya. Udah gitu belum lunas pula. Stres tuh. Karena merasa punya. Pengen sampai Lamborghini hilang, bibi gak stres. Tensi darah gak naik. Tenang deh. Dia bisa mulai udah takdir. Kenapa? Karena gak merasa punya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu bukan hanya diucapkan, dihayati. Diucapkan jago. Burung kakak juga bisa kalau cuma ngucapin. Tapi yang susah itu penghayatan. Yang susah itu penghayatan. Makanya ini bahan introspeksi buat kita semua, buat penanya, buat saya pribadi dan kita semua. Ketika kita baca doa, udah dihayati atau belum? Karena Nabi SAW kan bersabda, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan nggak fokus, nggak terima udah. Walaupun fasih. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan inti ijabah itu hati. Kalau hati kita benar-benar fokus, hati kita benar-benar khusyuk, benar-benar tergantung sama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Ini yang mungkin perlu kita camkan. Jadi perbanyak istighfar saja, dan ini justru positif bukan negatif, karena ini menunjukkan kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik, karena sekali lagi barang siapa yang mengatakan atau barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan ganti dan Allah akan berikan yang terbaik buat dia.